Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para peserta rapat audit internal. Kami di sini melaksanakan rapat audit internal mengenai tentang audit kepada perusahaan PT 4R Maju Terus dalam pembuatan produksi kursi depan mobil R3. Di sini persilakan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raffi Ramadhani Jiwanto sebagai selaku auditor 1. Lalu ada rekan saya. Di sini saya Rizky Saifullah sebagai auditor 2. Ya, lalu untuk auditi dari perusahaan 4R Maju Terus, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Di sini saya selaku sebagai ketua auditi, nama saya Renaldi Febriansyah dan rekan saya. Nama saya Muhammad Rofi. Di sini saya sebagai anggota auditi. Yes, setelah sesi perkenalan, langsung saja kita masuk ke sesi rapat mengenai audit internal perusahaan Bapak Renal dan juga Bapak Rofi. Di sini saya dan juga rekan saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan perusahaan Bapak. Untuk pertanyaan dari saya yaitu apakah perusahaan Bapak menetapkan kebijakan tertulis mengenai kejujuran dan juga kedisiplinan bagi seluruh karyawan di perusahaan Bapak? Oke, pertanyaannya kami terima ya, yaitu apakah perusahaan menegakkan kebijakan tertulis mengenai kejujuran dan kedisiplinan bagi seluruh karyawan? Di perusahaan kami sudah menetapkan kebijakan tertulis dari kejujuran dan kedisiplinan sendiri bagi seluruh karyawan itu sudah saat awal dari masuk dari karyawannya tersebut pada saat sesi wawancara pada perekrutan karyawannya sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah rekan saya ingin menambahkan atau tidak? Sudah cukup kalau menurut saya. Ya, baik, terima kasih. Oke, mungkin gitu. Ya, Itu baik. saja pertanyaan dari kami. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Renal dan juga Bapak Rofi atas jawaban dari pertanyaan pertama saya. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah di perusahaan PT 4R Maju Terus ini dalam produksi kursi depan mobil R3 produksi kursi depan mobil R3 ini sudah menetapkan sebuah standar dalam perusahaan dalam produksi tersebut? Kalau seandainya sudah, Bapak Renal dan juga Bapak Rofi di dalam PT 4R Maju Terus menggunakan standar apa ya untuk di perusahaan ini? Oke, untuk pertanyaan ini rekan saya yang menjawab. Silakan rekan saya, Saudara Rofi. Kalau untuk standar di perusahaan kami memakai standar ISO 9001 sih, Pak. Oke, baik. Untuk standar ISO 9001 sendiri, setahu saya sudah ada yang diperbarui ya, yaitu standar ISO 9001-2015. Nah, untuk di perusahaan Bapak sendiri, standar ISO 9001 yang dipergunakan itu 9001-2008 yang lama itu atau 2015 ya yang terbaru ya? Kalau yang kami pakai sih standar ISO yang 9001-2015, Pak. Oh, yang terbaru ya, berarti ya? Iya, yang terbaru. Oh ya, baik. Terima kasih jawabannya untuk dari Bapak Rofi dan juga Bapak Renal. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Saifullah. Ya, terima kasih Saudara Raffi. Di sini saya akan menggantikan Saudara Raffi sebagai auditor kedua. Di sini saya ingin mempertanyakan pertanyaan ketiga ya untuk Bapak Renaldi dan Bapak Rofi.
Untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah penempatan karyawan baru berdasarkan keterampilan, keahlian, maupun pendidikan yang dimilikinya? Bisa tolong dijawab Saudara Renaldi dan Saudara Raffi? Oke, terima kasih kepada Bapak Rizky atas pertanyaannya. Yang pertanyaan itu, apakah penempatan karyawan itu sudah berdasarkan dari tempatnya, berdasarkan keterampilannya, keahlian, dan pendidikan yang dimilikinya. Jadi untuk di perusahaan kami, untuk karyawan yang seperti itu sudah menempatkan tempatnya yang sudah dari dari yang termasuk kriteria tersebut. Seperti ada yang keterampilannya menjahit, dia sudah ditempatkan di tempatnya yaitu untuk menjahit bagian kulit jok. Dan seperti contoh kayak pendidikannya, ada yang pendidikannya sarjana, yaitu itu biasanya ditempatkan di bagian kantornya untuk mengurus urusan yang seperti yang kayak bagian berkas atau yang lainnya. Dan untuk yang kualifikasi untuk yang dari SMK itu biasanya di bagian pabriknya. Mungkin rekan saya ada mau menambahkan jawabannya? Udah sih kalau menurut saya juga. Ya, baik. Menurut saya cukup puas untuk jawabnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Di sini saya ingin mempertanyakan tentang apakah perusahaan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan tentang wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Apakah Mas Renaldi dan Mas Rofi bisa menjawabnya? Oke, untuk saat ini sudah mempunyai struktur organisasi yang sangat jelas ya, dan juga terdaftar juga. Gimana Bapak Rizky? Apakah sudah jelas jawabannya? Ya, untuk menurut saya sudah cukup jelas. Apakah Mas Rofi ada yang ingin ditambahkan jawabannya? Ya kalau menurut saya juga perusahaan kami juga udah terstruktur dengan wewenang-wewenangnya juga. Seperti yang Bapak Renal sampaikan tadi. Ya. Ya mungkin menurut saya juga sudah cukup jelas. Mungkin kita balik lagi saja ke Bapak Raffi. Bisa tolong dilanjut? Ya baik, terima kasih Bapak Rizky Saifullah atas pertanyaan yang telah dipaparkan kepada Bapak Renaldi selaku Ketua Audit dan juga Bapak Rofi selaku anggota audit. Mungkin sekian untuk rapat audit internal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan yang saya dan juga rekan saya sampaikan kepada Bapak Renal dan juga Bapak Rofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mulai rapat audit untuk PT 4R Maju Terus ya. Di sini saya selaku auditor 1 dengan nama Rizky Saifullah dan rekan saya yaitu Di sini saya Muhammad Rofi sebagai auditor 2. ya, dan untuk mas-mas auditornya auditnya bisa tolong dijelaskan nama-namanya. Ya, terima kasih untuk Bapak Auditor 1. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya selaku Ketua Audit dari PT 4R Maju Terus dalam produksi pembuatan kursi depan mobil R3. Dan juga di sini saya bersama rekan saya yaitu Saya sendiri yaitu Renaldi Febriansyah sebagai anggota audit. Ya,
mungkin kita langsung mulai saja ya rapat auditornya. Di sini saya ingin mempertanyakan pertanyaan kepada Mas Raffi dan Mas Renaldi Febriansyah ya. Untuk pertanyaan yang pertama, perusahaan Anda apakah sudah menggunakan standar ISO? Jika sudah menggunakan standar ISO berapa yang perusahaan atau PT 4R Maju Terus yang Mas gunakan? Ya, di sini saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan Bapak Rizky mengenai standar ISO yang dipergunakan di perusahaan kami. Untuk standar ISO yang dipergunakan di perusahaan kami sendiri, kami sudah menggunakan standar ISO 9001 pada tahun 2015. Yang terlebih, standar ISO tersebut adalah standar ISO terbaru dalam penetapan mutu di setiap perusahaan manufaktur, terutama di perusahaan kami. Seperti itu. Mungkin untuk dari rekan saya ingin menambahkan. Oke, mungkin standar yang kami gunakan hanya untuk saat ini hanya itu saja. Mungkin kedepannya nanti ada standar-standar lain yang akan digunakan. Ya oke, cukup puas saya mendengar jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan kedua ya. Untuk di sini pertanyaan kedua yaitu apakah perusahaan menetapkan kebijakan tertulis mengenai kejujuran dan kedisiplinan? Bisa tolong dijawab, Mas Renaldi, Mas Raffi? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Rizky. Mengenai apakah perusahaan kami telah menetapkan kebijakan tertulis yang untuk mengenai kejujuran dan kedisiplinan seluruh karyawannya ya. Di perusahaan kami sudah menetapkan kebijakan tersebut, terlebih untuk kedisiplinan dan juga untuk kejujuran para karyawan kami, karena kedisiplinan dan juga kejujuran itu adalah hal untuk faktor utama bagi perjalanannya suatu pelaku industri seperti itu. Karena untuk kedepannya, jika dari karyawan sendiri dan juga dari karyawan sendiri maupun dari kami dan juga dari saya dan juga rekan saya Renal itu sudah menjalankan suatu kedisiplinan dan juga kejujuran, maka perusahaan itu akan terus berjalan dengan baik dan akan berkembang hingga seterusnya, hingga mencapai perusahaan yang baik dan juga bisa dapat bersaing di dunia perindustrian. Seperti itu. Mungkin untuk rekan saya ada yang ingin ditambahkan. Mungkin dari saya itu sudah cukup ya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Rizky, apakah sudah menjawab dari pertanyaan tersebut? Ya, terima kasih untuk Mas Renaldi dan Mas Raffi. Jawabannya sudah sangat memuaskan. Ya, untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rofi. Silakan, Saudara Rofi. Baik, terima kasih Bapak Rizky. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Raffi dan Bapak Renaldi. Di sini saya akan bertanya, apakah penempatan karyawan baru berdasarkan keterampilan, keahlian, dan pendidikan yang dimilikinya? Ya, saya mohon izin menjawab ya Bapak Rofi mengenai pertanyaan Bapak. Apakah penempatan karyawan kami itu sudah berdasarkan keahlian, keterampilan, dan juga pendidikan di perusahaan kami ya? Untuk penempatannya sendiri dari seleksi penerimaan karyawan di perusahaan kami ini sudah sesuai dengan berdasarkan keterampilan, keahlian, dan juga pendidikan karyawan kami masing-masing, di mana dengan standar yang diperlukan yang telah dilakukan di perusahaan kami juga memang diharuskan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan juga pendidikan yang diperlukan di perusahaan kami sendiri. Karena apabila seandainya tidak sesuai, maka ditakutkan untuk kedepannya tidak akan menghasilkan produk kami itu
yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan juga sesuai dengan target yang telah perusahaan kami tentukan, seperti itu. Mungkin untuk dari Bapak Renal ada yang ingin ditambahkan? Seperti yang sudah rekan saya bilang, jadi untuk kualifikasi tersebut itu udah termasuk dari ini ya, udah termasuk dari kriteria kami untuk memasukkan karyawan tersebut. Jadi untuk penempatannya itu sudah sesuai ya. Jadi menurut kami itu juga hal yang penting juga. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Apakah sudah menjawab dari Bapak Rofi gimana? Baik, sudah jelas untuk Bapak Raffi dan Bapak Renal. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Apakah perusahaan Bapak mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas? Ya, saya akan menjawab pertanyaan Bapak Rofi. Mengenai perusahaan kami itu sudah mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan garis wewenang dan juga tanggung jawab yang jelas. Di perusahaan kami sudah menetapkan struktur organisasi tersebut, terlebih dalam per setiap divisi dan juga setiap penempatan karyawan kami. Pasti di setiap divisi tersebut memiliki struktur organisasi yang memimpin dan juga menempati dari setiap tanggung jawab karyawan kami masing-masing, sesuai dengan terlebih dengan keahlian dan juga keterampilan dan juga terlebih pendidikan yang dimiliki oleh karyawan kami. Untuk saat ini seperti itu cara kami mempercayakan dan juga menempati karyawan-karyawan kami dalam struktur organisasi yang telah kami buat di setiap divisi pada perusahaan kami. Mungkin untuk dari rekan saya ingin membantu menjawab. Mungkin dari saya cukup ya. Baik, sudah jelas. Terima kasih untuk jawabannya Bapak Raffi dan Bapak Renal. Baik, selanjutnya saya oper lagi ke Bapak Rizky. Ya, terima kasih Bapak Rofi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari rapat ini, kami selaku auditor sudah sangat cukup puas untuk jawaban dari Mas Raffi dan Mas Renal. Mungkin kita akhiri saja rapat ini. Mohon maaf jika ada kelebihan atau kekurangan kata dari kami para auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.